Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya kita bahas soal penaben lagi. Nah, jadi kali ini tuh nih bisa kalian screenshot aja dulu ya soalnya jadi supaya enak nantinya gitu loh. Oke, nah ini tuh ada sedikit soal latihan, tapi di sini tuh gue masih nggak tahu di mana gue mencari DIPA ini ya, DIPA dan POK-nya untuk pagunya itu berapa. Nanti gue masih nggak tahu ada di mana di slide ini tuh udah gue cari kayaknya nggak ada deh tadi itu. Nah, jadi ini kan sebenarnya udah ada jawabannya ya. Jadi nanti kita tinggal pakai jawaban yang ada aja ya. Oke. Udah ya, udah di screenshot ya, aman ya. Oke, kita bahas ya, coba pelan-pelan, alon-alon aja. Kita bahas nih. Oke. Di sini segini cukup lah ya, kelihatan gak sih? Udah segini. Terus oke. Ini agak dikecilin mungkin. Ya kalian pastikan udah screenshot ya soalnya ya. Jangan belum screenshot. Nanti kalau misalnya hilang gimana, bingung nih dari mana, ya sama juga bingung. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama banget aja ya. Nah, di sini kita bahas transaksi semuanya. Nah, pertama ini untuk transaksi nomor satu di tanggal 2 ini mencatat DIPA dan POK. Nah, ketika mencatat DIPA ini ya, ini tuh kita catat di BPAB aja ya kan, karena itu nggak ada uang masuk, nggak ada uang keluar gitu loh. Kita catat di BPAB. Ini BPAB ya. Ini sebenarnya jawaban udah dari sananya sih. Tapi ya udahlah ya, kita bahas juga sama-sama. Nah, ini tuh ini dipanya gue masih nggak tahu ada di mana. Tadi udah gue bilang kan. Nah, di sini tuh udah ada untuk pagunya masing-masing berapa. Oke. Jadi kita tinggal ikutin aja ya. Nah, untuk kalau kalian bukan kelas 412 ya yang nonton video ini, nanti kalian untuk BPAP-nya itu gue selalu bilang di video gue, itu tuh menyesuaikan sama dosen masing-masing aja, karena kemarin tuh pas bendera penerimaan itu beda-beda gitu loh konsepnya loh untuk yang BPAP-nya ini ya. Jadi untuk 412 itu tulisan di sini ini tanggal 2 Januari sih sebenarnya. Ini udah tanggal 2 Januari ya. Kita ganti tanggal 2 Januari dulu. Oke. Nah, untuk pembukaan DIPA nih, kalau 412 itu harus ditulis di sini ya nih, pembukaan DIPA. Nanti ini sama 240 juta sesuai sama pagunya ya. Mungkin kalau kelas selain kelas 412 itu nggak perlu ditulis yang bagian ininya, mungkin ya, gue juga nggak tahu sih, menyesuaikannya sama dosen masing-masing intinya. Oke, jadi di sini ada 3 akun. Yang pertama 521111. Nah, terus yang selanjutnya di sini ada akun kedua 5221111. Nah, ini juga kita ganti tanggal 2 dulu. Intinya kita catat di sini aja sih, di bagian akun sini. Ini yang 120 juta sama ini kalau misalnya buat kelas 412. Kalau misalnya kelas lain ya menyesuaikan sama dosennya. Nah, terus untuk selanjutnya di sini akun 522112 ini juga tulis aja di bagian sini nanti pagunya berapa, ada di dipanya ya. Kalian tinggal sesuaikan aja. Karena di sini gua nggak tahu nih nyari dipanya itu di mana sih. Ini di sini udah gue coba cari di PPT ini tuh nggak ada dipanya gitu. Ya udah, mungkin dari sana udah ada ini ya. Oke. Ini udah kita tulis ya 3 akunnya. Ini 120 juta. Terus yang atas juga ini 240 juta ya. Terus yang kedua ini 120 juta. Oke, udah aman ya. Jadi untuk catat DIPA itu cuma dicatat di BPAB aja. Oke, kita selanjutnya ke soal nomor 2. Di tanggal 10 di sini menerima SP2 DUP tanggal 10A. Maaf, menerima SP2 DUP ya tanggal 10 sebesar 20 juta. Nah, ini apa? Menerima SP2D. Nah, di latihan sebelumnya gue juga udah bilang ketika menerima SP2D itu SP2D UP ya di sini khususnya juga. Ketika menerima SP2D itu jadi uangnya itu yang diterima ya. Untuk uangnya ya, bukan SP2D-nya. Untuk uangnya itu sendiri yang diterima oleh bendara itu tuh dalam bentuk rekening, dalam bentuk bank gitu loh. Dalam bentuk saldo ya, bukan uang gelondongan yang dikasih ya. Jadi dalam bentuk saldo langsung ada transferan gitulah, kayak semacam ada transferan dikirim dari kas negara ke rekening bendahara. Jadi gitu. Maka dari itu di sini untuk pembukuannya itu adalah, kan dia kan uang masuk kan, uang masuk sama konsepnya itu pada dasarnya ketika uang masuk ya di debit, ketika uang keluar ya di kredit gitu loh. Nah, ini kan uang masuk berarti di debit di BKU ya, yang udah pasti.
di BKU-nya kita debit di sini 20 juta. Nanti saldonya kalian menyesuaikan ya. Eh, ini supaya lebih jelas, kalau misalnya gue geser lagi takutnya nggak jelas sih. Oh jelas ternyata. Oke. Jadi ini kan karena uang masuk, maka kita catat di BKU debit. Nah terus tadi ada di mana uangnya? Uangnya yaitu ada di bank kan, karena itu tadi langsung ditransfer dari akun ke rekening bendahara. Nah ini ada di bank sebesar 20 juta juga debit sama. Nah terus di debit di mana lagi? Dia itu dari mana? Itu uangnya itu ada di uangnya itu merupakan UP ya. Dari mana itu UP. Nah berarti kita catat di debit ya. Di debit 20 juta. Oke, sampai sini paham kan? Kita nggak catat di BPAB karena dia itu bukan merupakan realisasi daripada pengeluaran gitu loh. Realisasi daripada belanja, makanya nggak kita catat di BPAB. Udah, seperti itu aja sih penjelasannya. Nah terus yang nomor 3 tanggal 13 ini mengambil kas tunai dari bank sebesar 20 juta. Nah ini, jadi tadi kan kita kan menerima uang UP itu ya, itu tuh dalam bentuk rekening kan, dari kas negara langsung ke rekening bendahara. Nah bendahara itu bisa nih, jadi intinya uang yang diterima berupa transfer itu kan ada di bank kan awalnya kan. Nah itu tuh sebenarnya itu bebas mau diapain, bukan mau diapain bebasnya sih, lebih tepatnya itu bebas dalam pengelolaannya itu, entah itu mau disimpan di bank terus ataupun mau ada sebagian yang diambil di brankas. Nah untuk di kasus yang nomor 3 ini yang tanggal 13 ini mengambil kas tunai dari bank sebesar 20 juta. Jadi seluruhnya tadi, seluruh yang ditransfer dari kas negara ke rekening bendahara itu tuh pengen disimpan di brankas semua, makanya semuanya langsung diambil nih sebesar 20 juta. Jadi di sini nggak ada uang masuk dan nggak ada uang keluar kan, cuma perpindahan tempat aja. Nah kalau misalnya ada perpindahan tempat kayak gini, yaitu kita tuh di BKU-nya tuh di debit sama kredit ya. Ini PU bank ya, pengambilan uang dari bank itu di debit sama kredit untuk BKU-nya. Selanjutnya untuk di BP banknya, karena dia keluar dari bank kan ya, keluar dari bank masuk ke brankas, maka di banknya itu dikreditkan 20 juta. Setelah itu di brankasnya atau di tunainya ini itu didebitkan sebesar 20 juta. Gitu ya, paham kan sampai sini kan? Ini kita debitkan 20 juta. Nah, buat asal usul BKU-nya kenapa debit kredit? Karena gini, kita pakai prinsip yang namanya single entry. Simpelnya single entry ini di mana ada yang dikredit harus ada temannya juga yang dikredit juga, di mana ada yang di debit harus ada temannya juga yang di debit gitu loh. Nah di sini kan kita kan pengen mindahin uang nih dari bank ke brankas lah ya, ke tunai gitu. Nah ketika kita pengen mindahin seperti itu, maka yang harus dilakukan adalah kita pasti uangnya kan keluar dari bank kan, maka dari itu kredit kan di sini. Nah prinsip single entry, di mana ada yang dikredit harus ada yang dikredit lagi. Itu di mana? Di BKU. BKU-nya kita kredit juga nih 20 juta. Nah, tadi kan di brankas kita kan nggak ada apa-apa kan, nol kan. Nah, terus kita masukin nih uangnya tadi 20 juta, karena tujuan kita ngambil dari bank itu buat kita pindahin ke brankas sebesar 20 juta. Artinya di brankas kita itu uangnya bertambah 20 juta. Maka dari itu di BP tunai sini itu debit 20 juta ya kan, karena uangnya bertambah gitu loh. Nah, untuk prinsip single entry di mana ini debit harus ada temannya lagi dong yang di debit, yaitu di BKU sebesar 20 juta. Maka dari itu BKU-nya di debit dan di kredit gitu. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya untuk tanggal 15 di transaksi nomor 4 ini membayar tunai pengadaan ATK. Nah, ini merupakan realisasi belanja ya. Membayar tunai pengadaan ATK ini merupakan realisasi belanja. Nah, yang dimana ketika ada realisasi belanja ini itu dicatat di yang namanya BPAB, tapi masih berupa bukti penerimaan, belum disahkan. Nah, dia itu disahkan ketika nanti ada yang namanya GUP. Nah, karena tujuan dari GUP itu sendiri, tujuan GUP itu yang pertama untuk revolve dan yang kedua revolve UP dan yang kedua itu untuk mengesahkan gitu loh. Jadi kayak semacam pertanggungjawaban juga sih ya kan atas UP yang kita gunakan itu. Nah, jadi untuk yang tanggal 15 ini di nomor 4 ya, transaksi nomor 4 ini tuh kita membayar tunai pengadaan ATK kepada toko mantap sebesar 6.600.000 ya, dipungut PPN dan PPh. Nah, jadi
yang namanya bendahara itu mereka tuh berhak buat memungut pajak-pajak yang memang bisa dipungut oleh bendahara ya, sesuai aturan yang berlaku lah. Contohnya di sini misalnya PPN kayak PPh 22 itu tuh beberapa pajak yang bisa dipungut oleh bendahara gitu. Nah, ketika bendahara memungut pajak artinya kas bertambah kan. Maka dari itu ketika ada pungutan pajak, makanya kita debitkan gitu loh. Oke, jadi pertama kita bukuin dulu untuk transaksi membayar tunai pengadaan ATK-nya ini sebesar 6.600.000. Oke. Nah, ini kan membayar tunai pengadaan ATK. Ini realisasi belanja, artinya ada kas keluar ya. Kas keluar artinya kita catat di BKU-nya bagian kredit di sini ya, 6.600.000. Oke, paham kan? Nah, selanjutnya kita bayar pakai apa nih? Pakai tunai. Ya udah, kita cek buku tunai di sini. 6.600.000 juga kita kreditkan, aman kan? Nah, terus dari mana sumber uangnya? Dari UP ya kan? Nih, toko mantap 6.600.000. Nah, itu tadi gue bilang di awal kan, ketika ada realisasi belanja dicatat di BPAB kan. Nah, ya udah kita catat nih di BPAB. BPAB-nya itu di bagian mana? Lihat aja di sini akunnya. Nah, di sini kan akunnya kan 52111 ya, pokoknya itu. Nah, berarti di yang 52111. Nah, ini bayar ATK kepada toko mantap 6.600.000 nilai transaksinya, and then cara bayar pakai UP 6.600.000. Nah, di sini mengurangi pagu ya. Jadi 240 juta dikurangi 6.600.000 nanti dapat 233.400.000. Nah, untuk posisi penerimaannya itu masih berupa bukti penerimaan karena belum adanya GUP sebesar 6.600.000 ya, sebesar nilai brutonya dia berapa. Oke. Nah, terus untuk untuk pajaknya. Nah, itu tadi kan. Jadi bendahara itu bisa buat memungut pajak gitu loh, bisa. Karena emang ada beberapa pajak yang wajib dipungut oleh bendahara gitu loh ketika bendahara melakukan transaksi. Nah, ini contohnya itu di sini PPN 600.000 dan PPh 22 itu 900.000. Maka dari itu ini kan penambahan uang kan, penambahan uang di bendahara kan. Maka dari itu didebitkan untuk pembukuannya pungut PPN 600.000, pungut PPh 22 itu 90.000. Nah, selanjutnya di mana lagi? Karena dia bayarnya pakai tunai, maka dari itu di mana uangnya ada di tunai, ada di berangkas nih ya, 600.000 sama 900.000. Nah, untuk BP pajak itu dari mana? Dari pajak ya. Kita masuk ke BP pajak nih. Pungut PPN 600.000, terus pungut PPh 22 itu 90.000. Oke ya, paham kan sampai sini? Nah, untuk saldonya itu sendiri ini tinggal ditambah aja nih 600.000 terus ditambah sama 90.000. Nah, saldonya itu 690.000. Oke. Nah, selanjutnya di sini tanggal 5 nih, tanggal 5, transaksi nomor 5, tanggal 16. Ini menyetorkan tunai ke kas negara melalui bank persepsi pungutan pajak atas nama toko mantap dengan SSP PPN. Nah, jadi kan tadi kan kita kan udah memungut pajak nih, kita bendahara nih, memungut pajak. Terus kita setorin ke kas negara. Nah, kalau misalnya ada transaksi semacam ini, ya udah. Tadi kan kita udah debitkan kan. Kita debitkan tadi di mana aja coba? BKU, BP tunai sama BP pajak. Tadi kita debitkan kan, ya udah sekarang tinggal kita kreditin aja kalau misalnya nyetor ke kas negara gitu ya. Nah, jadi BKU-nya kita kreditin sebesar 600.000 sama 90.000 ya. Terus selanjutnya untuk di BP tunainya juga kita kreditin nih 600.000 sama 90.000. Nah, terus di BP pajaknya di bagian kredit sini ya 600.000 sama 90.000 dan selesai. BPAB-nya nggak usah karena dia bukan merupakan realisasi belanja gitu loh. Jadi BPAB itu buat itu namanya juga buku pengawas anggaran belanja gitu loh. Ya, berarti untuk mengawasi belanja-belanja kita nantinya itu loh. Nah, kita lanjut ke transaksi nomor 6. Di sini tanggal 20 ya. Membayar tunai tagihan listrik bulan Januari kepada PLN sebesar 5 juta. Nah, ini membayar tunai tagihan listrik bulan Januari kepada PLN sebesar 5 juta. Oke. Berarti ini biasa lah ya, bayar PLN. Ini berarti tinggal kita, ini kan kas keluar kan, berarti tinggal kita kreditkan aja. Dan ini realisasi belanja, maka dari itu kita catat di BPAB. Nah, ini bayar PLN Januari sebesar 5 juta ya, kita kreditkan, aman. Terus tunainya juga kita kreditkan 5 juta di sini. Terus selanjutnya sumbernya dari mana? Dari UP nih 5 juta. Oke. Dan kita catat di BPAB di bagian kolom yang belum disetorkan. Belum disetorkan.
Di bagian kolom masih berupa bukti pengeluaran ya. Di sini 52211 ya, berarti akunnya yang ini ya, bayar PLN Januari. Nah, nilai transaksinya 5 juta, cara bayarnya itu tadi kita pakai UP ya kan. Nah, terus untuk akunnya itu sendiri, akunnya di sini 100 sisanya 115 juta. Dari 120 juta dikurangi sama 5 juta sehingga dapat 115 juta. Nah, posisi penerimaannya masih berupa bukti penerimaan ya. Belum disahkan karena belum adanya GUP gitu. Oke, kita next one selanjutnya. Di transaksi tadi 6 tuh udah ya PLN. Terus sekarang kita ke nomor 7. Nah, di nomor 7 ini tuh menerima SP2DLS atas nama PT Telkom. Nah, tebak lu nih, SP2DLS ini SP2DLS apa coba? SP2DLS pihak ketiga atau SP2DLS bendahara? Coba, apa? Ini SP2DLS apa coba? SP2DLS apa? Pihak ketiga. Kenapa pihak ketiga? Karena ini ya karena nggak ada kata-kata SP2DLS bendahara sih. Jadi SP2DLS pihak ketiga di sini. Yang lebih meyakinkan lagi bahwa dia itu SP2DLS pihak ketiga itu tuh ada di sini. SP2DLS atas nama PT Telkom untuk pembayaran telepon tagihan bulanan ya. Jadi langsung merujuk kepada pihak ketiganya siapa di sana. Nah, kalau misalnya ada SP2DLS pihak ketiga, konsepnya itu kan dari kas negara langsung di store ke pihak ketiga. Paham kan sampai sini kan? Jadi SP2DLS pihak ketiga itu tuh dari kas negara langsung di store ke langsung dikasih uangnya ke pihak ketiga. Itu SP2DLS pihak ketiga. Tapi kalau misalnya SP2DLS bendahara, nah uangnya tuh nyangkut di bendahara dulu baru dikasih ke pihak ketiga. Gitu loh. Jadi dari kas negara itu ke bendahara dulu, dari bendahara baru ke pihak ketiga. Itu ya. Nah, jadi lanjut ya. SP2DLS ini karena nggak ada uang masuk ke kita sebagai bendahara gitu, maka dari itu cuma catat di BPAB aja sih. Oke, BPAB-nya dia itu di bagian 522121. 5221112 lah gitu ya. Nah, di sini ya. Ya, ini nomor buktinya belum gue tulis. Nomor buktinya berapa? Di sini nomor buktinya berapa sih? Enggak ada ya. Udah itulah pokoknya lah ya. 100 V ya ini jam 1. Dan oke. Berarti gini aja sih. Ini SP2D enggak ada nomor buktinya di sini kan. Ya udah nanti pokoknya kalau ada nomor buktinya kalian tulis aja ya. Nah, untuk UKN ini berarti SP2DLS Telkom. Nah, untuk cara bayarnya di sini. Nah, nilai transaksinya itu kalau di kelas 412 ya, kalau nggak salah kelas kami itu nggak ditulis di bagian nilai transaksinya di sini. Tapi dicatat di ini sini aja di bagian cara bayar aja ya. Nanti kalau misalnya salah juga akan gue betulin sih, jadi cek kolom deskripsi aja, jangan lupa. Dan untuk BPAB ini masih banyak perbedaan antar kelas, buat kalian kelas lain intinya menyesuaikan aja lah ya, yang penting paham konsepnya gitu. Nah, ini untuk cara bayarnya itu sendiri berarti di sini LS kan, karena dia LS ya, emang LS sih. Nah, terus untuk akunnya sendiri di sini pagu yang tersisa itu 105 juta, jadi 120.000 dikurangi sama 15 juta, jadi dapat 105 juta. Nah, untuk posisi pengeluaran itu sendiri itu di kolom yang sudah disahkan ya, kalau LS-LS-an gitu. Kalau UP nanti dia bukti pengeluaran. Nanti untuk disahkannya itu sendiri itu ketika ada GUP, karena GUP itu sendiri itu merupakan kayak semacam pertanggungjawaban juga bisa dibilang atas uang yang udah kita belanjakan itu loh ya. Nah, kita lanjut lagi aja ke nomor 8 tanggal 27. Membayar tunai pengadaan ATK kepada toko selamat sebesar 7.700 dipungut PPN PPh 22. Oke, ini sama kayak yang ini nomor 4 ya. Sama persis kayak nomor 4. Jadi karena dia merupakan realisasi belanja, makanya kita catat di BPAB nantinya. Nah, jadi BKU-nya langsung aja. Ini langsung kita catat 33 transaksinya ya. Yang pertama itu ini ngeluarin uang, maka dari itu 7.700-nya kita kreditkan. Terus dia mengut PPN ya, bendara itu berhak mengut pajak-pajak yang ditentukan ya. Contohnya di sini PPN. Jadi PPN-nya ini kan pungutan benda di sebagai pungutan ya. Dan ini juga sebagai pungutan gitu. Jadi ini sebagai penerimaan ya. Maka dari itu di BKU-nya kita catat di debit ya, debit.
Oke. Nah, tadi untuk bayar inventaris kepada toko selamatnya itu 7.700 kita kreditkan kan ya. Karena dia itu merupakan realisasi belanja. Nah, terus apalagi yang kita debitkan atau kreditkan? Nah, ini tuh dia pakai apa di sini? Pakai tunai. Maka dari itu tunainya kita debitkan untuk bayar, kita kreditkan untuk bayar inventaris kepada toko selamat sebesar 7.700 dan kita debitkan untuk pungut PPN dan pungut PPh 22 karena keduanya ini merupakan penerimaan. Nah, selanjutnya itu dari mana ya? Untuk yang bayar inventaris itu sumbernya itu dari UP ya, sebesar 7.700. Makanya di UP itu kita kreditkan di buku pembantu UP. Nah, selanjutnya untuk yang pungutan pajak itu tuh dari mananya itu ya dari pajak dong, BP pajak. Itu sebesar tadi berapa di sini? 700.000 sama 105.000. Nah, nanti dapat di sini saldonya tinggal disesuaikan aja 805.000. Nah, untuk yang belanjanya itu tadi karena merupakan realisasi belanja, maka dari itu kita catat di BPAB. Nah, di sini akunnya berapa nih? 521811 ya, kita cari. 521811 ya kan? 521811. Ini gimana ya? 521811 gue nggak tahu, ini juga bukan jawaban gue, ini sebenarnya ini KJ ya, KJ mungkin dari kelas sebelumnya. Udah lah ya, kita ikutin aja dulu. Nah, ini 521811 masalahnya ini tuh nggak ada DIPA-nya ya, jadi gue nggak tahu isinya tuh apa aja. Dan ya tahu-tahu udah ada jawaban 521811 gini, ini DIPA segala macam. Jadi ya udah, kita menyesuaikan aja lah ya. Yang penting konsepnya itu udah paham kan ya. Oke, jadi ini 521111 ya kita anggap lah ya. Maka dari itu kita masukin sini bayar inventaris pada toko selamat sebesar 7.700. Iya, ini diasumsikan 521111 ya, bukan 811. Oke. Kita asumsikan aja ya supaya lebih mudah juga. Soalnya di sini nggak ada, gua nggak ngeliat pagu-pagunya itu, yang dipanya itu ada di mana di sini masalahnya ya. Jadi kita pakai asumsikan aja di sini 521111 ya. Jadi supaya di sini nih masuk ke bagian sini ya. Ini 7.700. Tapi kalau misalnya dalam pengerjaan soalnya jangan, nggak boleh asumsi-asumsi, apa yang ada ya udah catat gitu loh. Oke, nah berarti nilai transaksinya 7.700, cara bayarnya itu melalui mekanisme UP, dan untuk bagian akumnya berarti 233.400 dikurangi sama 7.700. Nanti dapat 225.700. Nah, untuk posisi pengeluarannya masih jadi bukti penerimaan ya di sini ya. Oke, karena belum adanya SP2D GUP. Nah, oke kita lanjut di nomor 9 nih, menyatakan ke kas negara pajak atas nama toko selamat dengan SSPPPN. Ya, jadi nih SSPPPH. Oke, jadi yang tadi kan pajaknya ketika dipungut dari toko selamat ini itu ada pungutan pajak kan. Nah, pungutan pajaknya itu kita setorkan ke kas negara. Oke, seperti yang udah di awal gue bilang itu tadi, ketika ada setoran ke kas negara dalam hal ini pajak ya, maka dari itu apa yang udah kita debitkan tinggal kita kreditkan aja sih ya. Maka dari itu di sini stok PPN dan stok PPh 22 kita kreditkan di BKU, dan kita kreditkan di mana lagi? Tadi kita nyatat di tunai kan, ya udah kita kreditkan di tunai. Maaf salah, dia mau ini kita kreditkan di tunai sebesar 700.000 sama 105.000, and then di BP pajaknya kita kreditkan juga 700.000 sama 105.000, sehingga saldo akhirnya di sini adalah 0. Oke, paham ya sampai sini? Nah, selanjutnya kita ke nomor 10. Nah, di nomor 10 ini menerima SP2 DGUP ya tanggal sekian sebesar 19.300. Nah, ini untuk belanja 52. Nah, belanja 52 ini ada 3 ya tadi kalau nggak salah di BPAB kita. Maka dari itu karena di sini tulisannya cuma 52 doang ya, nggak spesifik, berarti kita sesuaikan aja sama semua yang ada di BPAB nanti. Oke, jadi untuk SP2D GUP ini sendiri, ini kan tujuannya pertama itu untuk revolving, yang kedua itu untuk mengesahkan ya sebagai pertanggungjawaban atas uang negara yang digunakan. Jadi yang tadinya itu merupakan belanja bendara pengeluaran, sehingga ketika ada SP2D GUP, maka itu tuh udah jadi belanja negara yang sah banget gitu loh ya. Oke. Pertama ya kan, pertama karena dia ini tujuannya untuk revolving, maka dari itu menambah uang kan, ya kan, menambah uang berarti kita catat. Nah, untuk pencatatannya itu sendiri di debit kan, karena menambah uang kita catat di debit.
sama halnya sama kita mencatat UP aja sih. Cuma untuk SP2DGUP ini tambah BPAB, karena SP2DGUP ini tujuannya itu bukan cuma untuk mengisi uang persediaan, untuk revolving persediaan, melainkan untuk pengesahan juga. Oke, jadi di BKU-nya kita debit ya atas SP2DGUP-nya, yaitu sebesar 19.300.000 ya, sesuai jumlahnya. Setelah itu ya, SP2DGUP ini juga, ini revolvingnya itu diterima dalam bentuk bank ya, dalam bentuk transferan ya, dari akun ke rekening bendahara. Maka dari itu kita di bank kita tambah juga 19.300.000, and then the last one is UP ya, UP itu 19.300.000 juga. Nah plus ya, itu kan kalau tadi ini kan sama aja kayak pencatatan UP ya, SP2DUP. Plus kalau untuk GUP ini ada kita catat di BPAB untuk kolom yang sudah disahkan ya. Nah karena di sini jenis belanjanya ini 52, berarti kita sesuaikan aja nih. Ini juga kayaknya kebetulan belanjanya itu 52 semua sih, 5211 ya kan, ini 5222, 522 ya kan. Betul. Jadi dia ini kebetulan untuk belanja 522 semua, jadi kita sesuaikan aja atas apa yang udah kita beli pakai UP ya. Kita pertanggungjawabkan, kita sahkan semuanya. Oke, yang pertama di sini untuk 52111 ini ada dua nih yang tadi kita beli pakai UP. Bayar KTK ke toko Mantep sama bayar inventaris ke toko Selamat. Nah, ini kalau di total itu sebesar 13.000, 14.300 ya. Maka dari itu di sini SP2DGUP-nya kita tulis di bagian kolom yang paling yang sudah disahkan itu sebesar totalnya yang udah dibelanjakan pakai UP itu 14.300 ya. Sampai sini. Nah, selanjutnya di sini apalagi di sini ada yang belanjaan pakai UP enggak nih? Ada nih di akun 522111. Nah, ini ya, bayar PLN tadi kita pakai UP juga kan. Nah, kita pertanggungjawabin nih, kita sahin ya. Jadi di sini kita catat SP2DGUP untuk kolom yang sudah disahkan sebesar berapa yang tadi udah kita pakai UP. Itu sebesar 5 juta. Berarti kita catat di sini 5 juta. Oke. Terus ada lagi nggak nih di sini? Nah, ini pakai LS ya. Berarti dia nggak ikut karena dia LS itu juga udah disahkan gitu. Nah kalau kita total ya, kalian bisa lihat nih, kalau di total ya, ini 14.300 tambah 5 juta berapa? 19.300. Maka nilainya akan sama nih dengan ini ya, dengan revolve-nya itu sebesar berapa? Yaitu sebesar 19.300 rupiah. Oke, selanjutnya menerima SP2DLS bendara pengeluaran. Nah ini tadi ya kan, tadi kan gue bilang kan untuk transaksi sebelumnya nih di nomor berapa tadi? Nih nomor 7 nih, menerima SP2DLS atas nama PT Telkom. Nah kenapa ini bukan bendara ya? Karena nggak ada kata-kata SP2DLS bendara pengeluaran. Maka dari itu dicatatnya sebagai SP2DLS pihak ketiga. Jadi ya emang untuk membedakan itu salah satunya itu dari situ sih, itu benar kok. Nah oke, untuk SP2DLS bendara penerimaan ini pencatatannya agak sedikit beda ya. Jadi SP2DLS bendara penerimaan itu pada dasarnya konsepnya itu kan bendara itu menerima uang dari kas negara, menerima uang dari kas negara jadi transfer ke bendara pengeluaran. Setelah itu bendara pengeluaran itu ngasih ke pihak ketiga ya, atau ngasih ke rekanan lah ya. Nah maka dari itu di sini kita bukuin dulu nih. Kita bukukan ya, di sini kita bukukan. Jadi pembukuannya itu untuk BKU-nya itu sendiri itu tuh di debit sebesar total brutonya itu yaitu berapa? 2.300.000 kan. Nah untuk kreditnya, sisi kreditnya itu, untuk sisi kreditnya itu sendiri ini sesuai potongannya berapa? Potongannya sih berapa? 300.000 kan. Nah ini potongan ini maksudnya apa? Ini kan ketika pembayaran honor pengelola keuangan ini kan ada penghasilan kan. Potongan ini maksudnya itu sebagai kayak PPh gitu loh ya, sebagai PPh gitu, karena di sini itu merupakan honor ya. Jadi potongan di sini itu maksudnya sebagai PPh gitu loh. Oke. Nah jadi ini kan langsung dipotong ya, sehingga sebenarnya yang diterima oleh bendara itu berapa sih? 2 juta kan, karena 300-nya ini udah kayak langsung dipotong gitu loh. Nah selanjutnya kita catat di mana? Di bank itu sesuai netonya berapa, karena udah dipotong 300 tadi, berarti 2 juta aja kan. Nah selanjutnya yang terakhir banget itu dari mana? Yaitu dari LS bendara nih. LS bendaranya yaitu sebesar nilai netonya juga. Jadi uang yang diterima bendara itu sebesar nilai netonya, yaitu sebesar 2 juta. Nah maka dari itu jangan lupa juga dia dicatat di BP
BPAB ya, BPAB kita catat di BPAB. Sebentar, kita catat di BP SP2D LS Bendara. Di sini udah dicatat belum sih? SP2D LS Bendara. Oh, belum dicatat. 52511115. Jadi ada akun lagi 5221115 nih. Ya, jangan lupa dicatat ya. Ini gue bikin dulu ya, coba deh bikin dulu sebentar. Kita copy aja ini. Copy ya, kita paste di sini. 522155. Nanti ini 522155. Ini kita anggap 120 juta aja lah ya pagunya ya. Kita anggap 120 juta. Terus selanjutnya di sini untuk pembukuan DIPA-nya 120 juta jelas, dan sini SP2D LS Bendara ya. Nomor 100C nanti tanggal berapa, tinggal kalian tulis ya. Nah, ini tuh berarti dikreditkan sesuai itunya ya. Sesuai brutonya berapa, yaitu sebesar 2.300.000. Oke, jadi dia itu langsung masuk ke kolom yang sudah disahkan. Nah, ini pakai LS ya, 2.300.000. Nah, jadi seperti ini. Jadi akunnya nanti dia mengurangi dan posisi pengeluarannya masuk ke kolom yang sudah disahkan. Oke, jadi ulang lu untuk SP2DLS Bendara ini kita catat di BKU. Pertama, BKU-nya itu yang bagian debatnya itu sesuai brutonya berapa, dan bagian kreditnya ini sesuai nilai potongannya berapa. Nah, potongan ini maksudnya dia itu ada PPh gitu loh. Nah, jadi yang sebenarnya diterima uangnya oleh Bendara itu ya sebesar ya hanya 2 juta aja gitu loh. Ya kan, kalau di sini kan. Nah, terus untuk selanjutnya dia itu menerima melalui bank lah ya. Ada di mana uangnya, ada di bank sebesar 2 juta. Ini dicatat sesuai netonya berapa. Kan tadi 2.300.000 kurangi 300.000 yaitu sebesar 2 juta. And then di sini terakhir banget LS Bendaranya. Ya, di sini juga sesuai netonya berapa, nilai bersihnya itu sebesar 2 juta. Oke, jadi pada dasarnya itu prinsipnya itu kan BKU itu sama dengan BP Kas plus BP Bank ya, BP Kas sebenarnya plus BP Bank. Jadi ya itu tadi di BKU itu kita kan dapat sebenarnya itu cuma 2 juta kan, karena debitnya itu 2.300.000 dan kreditnya itu 3 juta. Itu kita sebenarnya itu dapat 2 juta doang di BKU, maka dari itu BP Kas Tunai tambah BP Kas Banknya juga harus 2 juta gitu. Nah, terus selain itu BP Tunai, BP Tunai, BP Pajak, BP lain-lain, BP UP, BP LS itu tuh harus sama dengan 2 juta juga di sana ya. Berarti di sini kita catat sesuai nilai netonya. Nah, jangan lupa dicatat di BPAB juga di bagian realisasi ini ya, realisasi belanjanya. Di sini dalam hal ini belanja honor pakai SP2D LS Bendara, di sini tulis saja 2.300.000 akan mengurangi targetnya dan akan mengurangi pagunya, dan kita tulis di kolom yang sudah disahkan. Oke, sekian dulu untuk pembahasan pada kesempatan kali ini. Ya, jangan lupa share, dan balik lagi kalau ada yang salah tolong koreksi di kolom komentar ya. Oke, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.